Kalau itu saya kenal dari aplikasi juga. Oh, aplikasi juga. Tapi aplikasi yang khusus orang-orang normal ya. Bukan. Oh, aplikasi general yang dipakai biasa. Oh. Yes. Wabarakatuh, back to my channel Irfan Bahuri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang ingin berbagi cerita pengalaman untuk kita semua yang mungkin awam bagi masyarakat pada umumnya, tapi ini adalah realita kehidupan. Sebelumnya kita panggil dulu dan kita suasana santai aja ya ceritanya supaya lebih nyaman, lebih rileks aja. Oke, kita panggil Besti Brody. Oke, Besti Brody. Oke, Besti Brody, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke, teman, para sahabat Irfan Al-Bahuri, beliau ini ingin berbagi kisah tentang perjalanan hidup yang mungkin kita bisa jadikan pelajaran, ya kan ya, Brody ya. Kita akan dapat cerita langsung dari si Brody ini. Brody sekarang umurnya berapa, Brody? 32. Oke, udah cukup dewasa ya. Nah, dewasa ya. Oke. Nah, tinggal di wilayah mana, Brody? Tangerang. Oh, wilayah Tangerang. Yang kita ketahui tadi tuh sebelumnya sharing-sharing bahwa saat ini pilihan hidup Brody ini mencintai sesama jenis ya. Berarti pria dengan pria gitu. Brody ini kalau setahu saya tuh kalau misalkan dalam sebuah hubungan sesama jenis gitu ya, itu berarti kan kayak ada yang perempuannya atau lakinya gitu ya. Betul. Nah, Brody ini sebagai perempuannya atau lakinya? Kalau saya sih sebagai perempuan ya, karena emang saya ingin jadi perempuan. Oh gitu. Nah, Brody berasa kayak sebagai perempuan itu sejak kecil atau itu alasannya gitu? Terasa gitu, lebih ingin menjadi seorang perempuan? Juga sih ya. Aha. Ya emang kemarin dulu itu emang saya salah jalan saja. Sebelumnya tuh Brody tuh sempat ngalamin hubungan dengan cewek nggak gitu, dengan lawan jenis gitu? Kalau hubungin dengan cewek ya pernah, ya makanya itulah saya kenapa bisa seperti ini karena ya karena cewek itulah. Maksudnya dia berkhianat gitu, selingkuh gitu? Atau ya, dia matre atau gimana gitu, Brody? Dia selingkuh. Nah terus lalu aku ya sakit hati, si guanya jadi sakit hati sama tuh cewek. Ya udahlah, gue frustasi, gue mencoba hal-hal yang di luar nalar gue sendiri sih. Oh gitu. Itu dia selingkuh itu alasannya apa tuh, Brody? Mungkin masalah kamu dianggap terlalu baik atau bagaimana gitu? Nah kalau itu saya nggak tahu ya. Saya pernah bertanya kepada dia untuk kenapa sih lo ngelakuin gue seperti ini gitu. Sedangkan gue kerja berusaha buat dia dan keluarganya, ya kan. Okay. Tapi kenapa lu mengkhianatin gue gitu? Sedangkan gue kerja jauh pun gue nggak mengkhianatkan. Oh padahal seenggaknya lu udah berjuang susah payah. Masalah keuangan gitu maksudnya? Iya, masalah keuangan, gua kenalin ke keluarga gua, tapi udah serius sampai udah tahap perkenalan keluarga gitu? Sudah. Oh my god. Wow. Hal itu semua hancur karena dia. Sudah pernah Sudah pernah nanyakan, kenapa lu seperti ini? Tapi dia bilang jawabannya cuma simpel. Gua sayang sama gua, tapi gue cinta sama dia. Dia jawabannya seperti itu gitu. Oh, di situ kan berarti kan saya kan lebih baik mundur dibandingkan harus maju. Dia cinta sama lu tapi sayang sama dia. Betul. Itu gimana sih tuh cewek mau? Nah, itulah yang gue diginiin, tapi buat gue ya cewek itu semua nothing. Oh gitu. Sebelumnya lu pacar udah berapa cewek gitu atau baru ini? Udah 3 kali sih sebenernya. Oh 3 kali, oke. Cuma ini yang paling parah gitu, ketika udah orang tua dikenalin ke orang tua,
Betul. Ibarat kata lu udah berkorban gitu kan. Betul. Tapi dianatin, jadi lu ibarat kata kayaknya frustasi lah gitu ya. Betul. Kan nanya kalau misalkan awal mulanya lu menjadi seorang gay itu kan pilihan hidup tuh. Itu mulanya tuh gimana tuh? Kalau gua untuk masuk ke dunia ini awalnya gua ikut aplikasi online. Yes. Oke. Terus? Nah, gua masuk, gua cari orang-orang sekitar ataupun orang manapun yang menurut gua seret untuk mencoba. Akhirnya gue dapet satu orang di suatu daerah yang gue tempatin, tapi bukan di daerah Tangerang ya, di daerah Karawang. Oke. Gue kenalan tanpa pengetahuan teman gue. Sebenarnya sih gue nggak boleh ketemu sama orang itu, tapi jadi aplikasi itu berarti, mohon maaf gue potong, ini aplikasi itu khusus untuk gay atau emang aplikasi umum general? Ini untuk gay. Gitu. Kok saat lu putus itu lu tiba-tiba kayak udah proses sama cewek, gue mau nyari cowok aja gitu? Enggak sih, ingin mencoba aja. Soalnya lagi tuh sebelum gue masuk ke aplikasi tersebut, gue melihat sebuah video di suatu aplikasi. Dia sangat mesra. Oh gitu. Oh lu kayak cemburu gitu, maksudnya ngeliat tuh enak ya kalau sesama jenis gitu hubungannya lebih solid gitu menurut gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya gue masuk ke aplikasi, gue cari dalam berapa hari, dapatlah satu. Gue datengin tuh orang itu tanpa sepengetahuan temen gue satu kontrakan. Oh gitu. Okay. Akhirnya gue temuin. Mulanya nggak kenal kan tuh ya? Nggak. Cuma kenal dari aplikasi itu. Betul. Oke, terus? Jadi gue itu kenalan, gue temuin, akhirnya gue nggak sadarkan diri karena gue habis minum lah ya, Wak. Habis gue minum, gue mabok. Dia kan nggak minum. Akhirnya gue minum, gue mabok, gue tidur di situ, gue nginep. Ya pagi-paginya gue udah nggak pakai apa-apa gitu. Dan dia pun udah tidak ada di tempat. Padahal itu kontrakan dia, bukan kontrakan saya gitu. Oh jadi dari aplikasi itu lu ketemuan. Betul. Nah bener-bener pas malam itu minum terus ngobrol curhat-curhatan kali itu ya. Iya betul. Nah nggak sadar lagi lu ketiduran dalam keadaan beler gitu ya. Iya betul. Nah terus pagi-pagi lu nggak sadar dan udah nggak berbusana. Iya betul. Nah terus gimana tuh? Lu ada rasa gimana gitu? Shock, kaget, atau ada rasa sakit? Ya mohon maaf nih, secara biologis ini kesehatan tubuh pasti ada yang berbeda nih gitu. Kalau gue bilang gue trauma atau apapun, ya gue trauma. Oh ini awal pertama kali ya bro dia? Iya, gue awal pertama kalinya gue seperti ini karena gue nggak pernah namanya mau jadi T atau B. Gue nggak tahu kalau masalah itu kan. Betul. Nah jadi di situ T atau B maksudnya apa ya? Top itu berarti kan laki-lakinya. Oh kalau gitu. Oh iya B istilah. Ya, kalau B itu kan bot, artinya itu perempuannya. Oh gitu. Okay. Nah, tapi biasanya kalau kayak gitu ada panggilan manja nggak sih? Lu manggil ke si itu apa gitu? Papa atau abang atau apa biasa aja gitu? Ya gue sih biasa aja sih. Ayah bunda nggak ya? Biasanya sih gue manggilnya sayang. Udah gitu aja. Oh gitu. Natural aja gitu ya? Iya betul. Nah kalau misalkan dalam hubungan LGBT itu kan berarti kan memang tidak pada umumnya gitu kan. Betul. Nah sehingga ketika melakukan aktivitas hubungan badan juga itu berbeda dengan yang seharusnya gitu kan. Nah apa nggak khawatir gitu Brody ini kena penyakit atau bagaimana gitu Brody? Kalau untuk khawatir kan gue kan baru ya, jadi gue nggak tahu namanya penyakit apa yang bakalan terjadi dengan hubungan yang gue jalanin sekarang ini, karena emang gue nggak ngerti gitu kan. Dan gue nggak paham dunia ini tuh bakalan terjadi apa sih gitu. Tapi kan gue mempelajari semua itu kata teman-teman gue yang lain. Gue
ya gue harus wanti-wanti, gue harus nyari aman untuk menjaga yang hal yang nggak diinginkan gitu. Oke. Nah, gua dengar juga informasi yang beredar gitu. Lu memiliki banyak ini juga ya, skill juga gitu ya. Sebelumnya gua dengar pernah jadi makeup artist, penyanyi, terus sebagai jago menari begitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu sih ceritanya sebenarnya gue cuman coba-coba aja sih, karena dulu kan gue pernah ngikut seorang artis biduan panggung lah intinya ya. Oke. Ikut biduan panggung, gue jadi asistennya untuk mendandani dia, tapi gue cuman sekedar dandanin saja sih, tidak berlebihan, karena gue nggak terlalu berani untuk bagian make up, karena gue juga takut aja sih ya, saingan lu banyak soalnya bos. Oh benar pasti itu make up artist, karena tahu duitnya juga mantap gitu, berbeda gitu ya guys. Sebagai manusiawi ya, kita punya kodrat badani dan rohani gitu. Nah terkadang tuh kita itu ada otomatis gitu yang terjadi di badani kita gitu atau rohani kita. Ketika kita misalkan melakukan suatu hal yang salah gitu misalkan gitu, itu kadang suka timbul rasa bersalah nggak sih di badan kita, atau nggak lu pernah berpikir tuh this is wrong way gitu, ini gue salah jalan, gue belok nih, gue pengen kembali jalan yang lurus, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Brody? Kalau untuk itu sih gue pernah berpikir kenapa sih gue bisa jerumus ke dunia ini gitu kan. Tapi gue berpikir lagi, kalau gue balik lagi ke asal, gue bakalan trauma lagi gitu kan, daripada gue harus trauma pusing-pusing gitu kan. Lebih baik gue nyari happy maksudnya. Jadi pernah lu cuma berpikir ini adalah sebuah kesalahan, gue pengen coba balik ke jalan yang benar gitu, tapi lu masih ketakutan bakal dikecewain lagi atau frustasi lagi? Betul. Seperti dulu lagi, gue masih takut dalam arti ya mungkin apa gue udah merasa nyaman di dunia ini gitu kan. Tapi buat gue sih emang nyaman sih ya, karena gue disayang gitu. Begitu. Tapi lu kadang mikir nggak sih, maksudnya gue kayak gini, keadaan gue kayak gini, kadang gue merasa bersalah sama orang tua gitu, pernah nggak gitu? Kalau untuk bersalah ya pasti, itu pasti. Iya, pasti ya, namanya semua orang tuh pasti. Entah dia sebandel apapun, senekat apapun, pasti orang tua itu nomor satu. Cuman kan yang kita berpikir kan hidup kan kita yang jalanin. Ada target nggak sih, misalkan di umur berapa gitu, gue pengen balik jalan yang seharusnya gitu kan, namanya umur kan nggak tahu tuh. Gue pengen tobat, gue pengen fokus balik jalan benar, gue pengen punya anak, punya istri gitu, gue pengen punya turunan dan lain-lain gitu. Pernah ada nggak pikiran itu? Kalau untuk pikiran kayak gitu sih ada, cuman kalau untuk ninggalin dunia itu agak susah. Oh gitu. Orang yang sudah masuk ke dunia tersebut di LGBT itu pasti susah. Mau sampai kapan pun pasti susah. Kenapa tuh susahnya? Ya karena ya sudah terbiasa gitu. Karena dia mempunyai dua kelainan. Oh gitu. Dan dia harus bermain di dua peran. Dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan pasangan LGBT-nya. Oh gitu. Nah, terus kalau misalkan sekarang nih ada cewek lewat nih gitu. Itu kadang misalnya cantik gitu, lu masih ada rasa tertarik atau full sama sekali ngeblank gitu? Kalau untuk sekarang sama sekali enggak? No. Oh gitu. Oke. Kalau untuk sekarang, tapi kalau nanti kedepannya sih gue nggak tahu ya. Karena kan tuntutan dari keluarga itu emang gue harus menikah, karena gue anak nomor 2. Jadi ya harus gimana ya? Gue juga bingung ya. Bingungnya
gue harus memilih kemana gitu. Sedangkan gue udah di dunia ini tuh gue udah sayang sama satu orang ini, ya kan. Dia udah peduli sama gue, tapi gue sempet dihianatin. Nah itu yang kedua. Dihianatin apa tuh? Yang cewek apa yang cowok? Yang cowok. Oh cowok juga pernah ngianatin? Dia yang mengkhianati saya. Oh gitu. Oke. Terus gimana sikap lu marah, kecewa dan menghilang atau gimana? Ya gue marah, gue pergi, gue tinggalin. Anggap aja dia sampah buat gue, gitu kan. Akhirnya gue nyari lagi di aplikasi lain. Aplikasi yang sama? Beda. Oh aplikasi beda. Berarti aplikasinya banyak ya? Berbeda. Gitu. Oke. Gue dapet tukeran kontak tuh ya? Enggak. Kalau yang ini yang ketiga enggak. Yang ketiga enggak. Yang ketiga ini gue ketemu di rumah sakit. Oh gitu. Oh ketemuan di rumah sakit. Oh iya. Ketemuan di rumah sakit. Nggak tahu. I don't know. Maksudnya gue nggak tahu bisa ketemu dia di rumah sakit. Gue nggak tahu ya. Apa mungkin emang jalannya sudah di situ gitu kan. Akhirnya dia nyamperin saya dan bertanya. Tanya apa tuh? Ya bertanya kenapa bisa ikut dunia seperti itu gitu. Oke. Tapi rata-rata pasangan lu tuh umurnya lebih di bawah lu, seusia atau di atas sih? Kalau dulu tuh dia di atas gua, yang pertama. Yang kedua lebih dari gua 3 tahun. Yang ketiga ini gua sama, cuma beda selisih berapa bulan gitu. Oh ini udah ada yang ketiga? Iya. Berarti kecewa, pertama kecewa, kedua kecewa, ini yang ketiga. Jadi dia ini usianya di atas lo? Iya betul. Oh ibarat kata lebih dewasa, lebih mengayomi gitu menurut lo? Tapi gua manja banget tuh sumpah. Sama dia? Iya, gua paling manja. Gua tuh kalau nggak diturutin ya gua ngambek. Ya gua bukan ngambek. Oh, gimana? Ya gua marah. Ya gua marah, gua murka ya. Banting barang? Enggak, gua pergi. Oh gitu, itu mah biasa aja. Itu murka. Lapan biasa aja. Enggak, itu buat gue sih nggak biasa karena. Oh gitu ya. Gua pergi itu ya gua nggak kembali. Seperti itu. Oh menghilang gitu dari dia. Terus dan lu coba mencari lagi yang benar-benar bisa mengayomi lu, maksudnya yang sayang sama lu gitu. Nah akhirnya gue dapet yang keempat nih. Kan? Oh udah keempat nih. Wih partnya banyak juga. Si Brody. Oh lagi lanjut. Terus yang keempat gimana? Yang keempat. Oke. Dia tinggal di Jakarta aja. Aplikasi lagi, melalui aplikasi. Oke. Gue dapet yang keempat. Berarti Android itu ini juga ya? Itu aplikasi yang sama dengan aplikasi yang ketiga. Yang ketiga. Oh, oke. Tapi itu general nggak sih yang dipakai pada masyarakat umumnya? Enggak. Emang spesial. Spesial. Oke. Gue dapet, gue jalanin. Gue kurang baik apa ya? Gue peduli sama dia. Sampai gue rela keluar dari rumah. Oh gitu. Ya peduli aja, maksudnya peduli dalam arti gue sayang. Gue kalau udah sayang sama orang gue nggak peduli. Kan gue bilang tadi yang awal. Gue kalau udah sayang sama orang, apapun pasti gue korbanin. Entah itu keluarga, entah itu materi, apapun pasti gue korbanin. Gitu. Okay. Tapi gue dihianatin. Gue pacaran cuma sebulan kalau nggak salah. Sama yang keempat ini cuma sebulan. Karena tuh kalau itu masalah apa? Selingkuh dia? Selingkuh di depan mata gue sendiri. Oh. Kalau itu selingkuh di depan mata gue sendiri. Dia lagi berduaan bercumbu di dalam rumahnya dia sendiri. Waduh. Gak bisa bayangin tuh. Di kasur yang gue pernah tidur berdua sama dia. Waduh. Itulah sedihnya gue gitu. Iya. Jadi gini loh, Brody. Gue sih nggak paham ya tentang itu. Ini hanya sekedar buat teman-teman juga. Bagi kita semua yang mempunyai jalan hidup yang sudah ada, ya sudah jalani saja yang ada. Ini dijadikan pelajaran aja ya teman-teman. Jadi maksudnya ilmu gitu yang harus kita ini seperti ini, seperti ini. Nah ketika itu lu ngerasa ini ya jadi kecanduan gitu ya? Iya. Dengan itu. Tapi gue nggak suka jajan. Oh gitu. Gue bukannya seperti orang-orang yang suka jajan, cuman fun. Buat apa fun? Jajan itu maksudnya? Oh ada yang jual beli gitu maksudnya? Bukan.
Jadi kalau cewek kan mereka PSK gitu ya. Nah kalau cowok begitu LGBT itu apa tuh? Ya namanya? Jual sama seperti itu. Oh seperti itu juga kan. Cuman dia tuh jual ya, maksudnya ibaratnya jual diri lah gitu. Oh gitu. Iya paham. Entah dia apa pekerjaannya, disuruhnya apa, dibayar sekian gitu kan. Oh gitu. Lo kalau lo cuma just for fun. Iya. Iya. Gua nggak butuh happy. Gua nggak butuh fun. Gua bukan nggak butuh happy. Maksudnya gua nggak butuh fun. Cuman fun doang. Gue butuhin dia bakalan nemenin gue sampai gue nggak ada. Tapi yang keempat ini sudah cuma sebulan aja. Ya cukup. Tapi dengan banyaknya pasangan lawan jenis itu gitu ya, itu kan cukup beresiko tinggi juga itu Brody, dalam kesehatan lo, dalam psikologi lu gitu. Pasti itu sih pasti, karena emang kita kan sekarang gua tuh udah tahu lah sekarang resikonya apa, ya kan. Sekarang gua udah nggak mikirin resiko, karena gua kalau udah sayang sama orang gua nggak mikirin resiko. Yang penting orang itu bahagia, gua pun bahagia gitu. Umurnya dia gimana? Lebih tua dia apa lu? Lebih tua dia. Oke. Sekitar umur berapaan tuh? Lu aja kan 30-an tuh, dia berarti 40-an. 48 jelang 50. Bedanya berapa tuh? Pokoknya bedanya jauh lah ya. Tapi dia sayang sama gue sih. Dia nggak muluk-muluk. Makanya gue berani kenalin sama orang tua gue. Orang tua lu. Terus jadi orang tua lu gimana? Tahu atau cuma nganggap dia teman aja gitu lagi main ke rumah? Ya kalau untuk di rumah ya nganggapnya teman. Iya. Kan? Tapi kalau di luar ya kita. Iya. Bahasanya itu antara personal lo sama dia tuh, mengenalin ke orang tua gitu. Betul, ibaratnya kita silaturahmi lah ya. Ibaratnya kawan baru, tapi kawan boyfriend. Kalau dia sekitar 48 berarti kan udah cukup matang tuh. Dia pernah berumah tangga atau gimana sih? Apa belum. Emang belum? Dia masih bujang. Gitu, iya. Saya sih belum pernah nanya terlalu jauh sama dia, karena saya sayang sama dia. Saya kalau udah sayang sama dia nggak bakalan nanya. Oh gitu. Itu kenalnya dari apa? Kalau itu saya kenal dari aplikasi juga. Aplikasi juga. Tapi aplikasi yang khusus orang-orang normal ya. Bukan. Aplikasi general yang dipakai biasa. Kok bisa tahu? Bisa kenal kalian LGBT gitu? I don't know. Saya kan bikin story di aplikasi tersebut. Dia melihat. Akhirnya dia mengkonfirm, berteman, chat duluan, kenalan. Akhirnya dia bilang katanya, saya tanya dong, lu tau nggak kalau gue cewek atau cowok? Gue bilang gitu kan. Tapi dia jawab, gue tahu kok. Apa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang katanya cowok. Emang lu nggak pasang foto profil lu gitu, jadi dia nggak tahu? Gue nggak pernah pasang foto profil karena itu privasi. Oh, tapi namanya lu tulis namanya apa? Namanya gue. Cewek apa cowok? Nama cowok. Nama cowok. Oh, oke. Itu aplikasi general yang dipakai sosmed sehari-hari orang gitu? Betul. Oh gitu. Oh mungkin gini, lo masang status yang mungkin yang memancing dia sehingga dia langsung nanya gitu. Iya betul. Oke. Emang tapi sih kalau gue perhatiin ya dengan banyaknya kaum LGBT, dia punya ciri khas biasanya. Ketika biasa masang status itu fotonya dia lagi nggak pakai baju, yang buat yang cowok gitu nggak sih? Iya benar. Bener itu. Nggak pakai baju, terus dia biasanya lagi nge-gym atau dia lagi apapun. Ya saya nggak nyalain orang gym ya. Ya bukan ya. Bukan itu intinya. Tapi emang di sosmed aplikasi buat LGBT kebanyakan orang-orang gym pada uploadnya seperti itu. Oh gitu. Tanpa menggunakan baju biasanya gitu ya. Betul. Oke. Jadi sehingga dia connect. Ini mungkin sama nih LGBT juga, ini gue cari ini baru, lawan baru gitu, pasangan baru gitu ya maksudnya. Oke gitu. Lu sama yang ini berarti udah berapa lama nih sekarang? Baru 4 bulan. 4 bulan. Oke. Tapi pandangan lu gimana ke dia? Berantem mulu. Cok. Gimana sih? Gue ya cemburuan karena LDR kan, gue nggak bisa LDR.
Bukan trauma sih ya, gue deket aja satu atap satu rumah sama pasangan gue aja gue masih diselingkuhin, apalagi gue LDR gitu kan. Iya, nah disitulah gue sering cemburu, sering ya intinya gue egois lah, sebagai boti gue egois gitu. bukan egois berarti gue ngelarang dia ya, bukan. Gue juga takut gitu, gue di dunia ini tuh nggak main-main gitu kan, gue serius. Kalau gue mau cari yang lain ya gue bisa banyak, cuman kan gue nggak mikir ke situnya, gue mikir jangka panjangnya ini loh yang harus gue pikirin gitu kan, mau dibawa kemana nih gue gitu. Nah tapi kalau ini Brody, lu pernah nggak ngeliat suka tuh sama anak yang sesama jenis cuma yang usianya kayak anak-anak ABG yang dibawa gitu, apa nggak ada rasa? Kalau untuk ABG gue nggak main karena gue nggak suka ngedidik yang masih ABG, karena gue juga kan manja ya, jadi ujung-ujung kalau manja ketemu manja bukan jadi bahagia tapi jadi ribet, ribet, pusing juga gitu kan. Udah gue kerja dan dia kerja, terus siapa yang mau dimanjain gitu kan gitu. Bener-bener. Tapi lu dari kecil pernah nggak sih kayak ngerasa gue ini wanita loh, maksudnya gue pakai bajunya pengennya sih pakai baju cewek gitu nggak waktu kecil? Pernah nggak sih? Enggak, sama sekali enggak. Gue mulai belok masuk ke LGBT itu 2018 4 tahun ya. Ya betul. Oke. Itu karena itu tadi frustasi itu sama cewek gitu. Betul. Oh berarti kalau itu emang LGBT itu bukan berarti karena dari lahir gitu kan? Karena biasanya lahir itu dari kecil emang kebanyakan, emang kadang mungkin dari pergaulan ya bro dia. Tapi ada juga sih yang dari kecil juga ada ya, karena udah punya feeling karena trauma juga gitu kan, sering dilecehkan. Oh iya benar-benar itu bisa. Iya ada yang di itulah. Iya benar-benar. Nah disitulah ada yang kayak gitu, tapi kalau gue kan trauma, gue mulai masuk ke dunia itu ya 2018 akhir. Itu di umur lu kalau 4 tahun lalu 28 ya, udah dewasa dong ya? Enggak 28 dong ya kan karena 32, kalau 4 tahun lalu 28 kan? Iya itu di 27. Oh 5 tahun berarti lu 27 ke 25 ya? Gue lupa. Nah lu belajar lagi dalam matematika. Lupa gue. Gue sekolahnya tidur mulu. Ya tapi teman-teman ya setiap orang itu kan punya jalan hidup ya bro dia, tinggal pilih jalan hidupnya. Semoga sih kita berdoa sama-sama untuk Brody dan teman-teman ya semoga kita bisa next kita kembali ke jalan yang lurus lah gitu kan ya, namanya amal ibadah tuh masing-masing guys. Betul. Tapi kita sebagai sesama muslim kita saling mengingatkan gitu kan. Semoga kita bisa balik lagi ke jalan yang lurus, semoga makin berkah gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak Brody buat teman-teman atau generasi yang ini supaya jangan sampai seperti Brody atau bagaimana gitu? Coba silahkan di pesan-pesan buat teman-teman. Ya buat yang di luar sana, ya kalau bisa sih jangan kayak gue ya. Ya kalau dipikir-pikir kayak gue itu sebenarnya sih stres ya. Karena dunia ini kan nggak selamanya untuk masuk ke dunia ini gitu kan, kita kan punya peran yang harus kita jalani. Ada akhirnya gitu ya, iya, maksudnya. Jadi buat lu semua ya jangan kayak gue lah, intinya lah. Boleh putus asa tapi jangan, boleh butuh uang tapi jangan jual diri lu sendiri gitu ke orang lain cuman karena uang. Banyak tuh yang kayak gitu tuh, banyak. Benar. Karena butuh uang. Iya. Jadi banyak. Nekat apapun gitu. Iya. Entah itu masih muda pun, mau kayak apapun, pasti tergiur dengan uang. Banyak orang yang. Tapi ada jebakan gak sih Brody, misalkan dia punya banyak uang nih si cowok ini, cuma ngeliat orang yang biasanya tadinya normal gitu ya, terus dia sering jajanin, dia manjain gitu. Nah itu bro, biasanya kan gue ngerinya ABG gitu ya, yang gampang terbuai gitu. Nah itu tuh hati-hati buat
para bujangan ABG zaman sekarang lah ya. Iya, SMP SMA gitu kan masih polos yang cuma apalah gitu. Iya. Itu tuh wanti-wanti banget, apalagi masalah uang ya. Uang itu sensitif. Apalagi buat kebutuhan ya. Betul. Jangan menerima kebaikan tanpa ada tahu unsurnya gitu ya. Kenal nggak apa enggak tiba-tiba itulah ngajak makan, ngajak jalan, nah ini kan jadi something ya. Ya, belajarlah untuk membaca karakter orang. Sekarang tuh kan emang zamannya smartphone tuh anak-anak sekarang itu, berarti ya harus bijak ya bro dia. Nggak asal daftar akun sesuatu aplikasi kita belum tahu gitu, apalagi personal kita atau foto-foto kita gitu kan. Bener. Tapi kalau untuk masalah foto sih ya bro, itu sih nggak ngejamin juga sih, tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya emang kuat mental ya pasti nggak bakal terjadi gitu kan. Dia kalau masih berpikir mah lebih baik normal sih. Kalau dipikir-pikir mah ya. Kalau udah urusan uang sih biasanya sih tergiur juga ya. Apalagi uang gitu ya. Apalagi sekarang gue sering dapat istilah tuh BO gitu tuh. Ya kayak seperti itu loh. Gue juga bingung ya sekarang tuh zaman ya. Anak sekarang aja berani gitu. Cewek gini ya, gue ini maksudnya dia berani gitu pakai baju atau joget eksotis itu. Bikin gue runyem. Nah, itu tuh yang bikin orang berpikir negatif ya seperti itulah. Iya, emang mungkin pengaruh zaman kali, makin banyak yang susah, banyak yang ruwet kali ya. Ya begitulah. Yang banyak duit mah bisa bayar, yang nggak punya duit cuma bisa nonton gitu kan. Iya benar-benar. Oke, teman-teman, sebelumnya saya terima kasih banget nih, gue terima kasih banget buat Brody, maksudnya ada pengalaman hidup dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya Brody. Supaya kita lebih hati-hati dan bijak menggunakan smartphone, aplikasi gitu, atau kenalan dengan orang gitu kan. Pelajaran seperti itu, dan semoga buat Brody semoga Allah memberikan hidayahnya gitu kan, supaya Brody bisa kembali gitu ya. Dan bisa membahagiakan orang tua gitu. Amin. Ya, yang pasti setahu gue Brody ini adalah anak yang taat sama ibunya, dan itu gue salut banget. Itu wajib kita appreciate. Semoga aja dari ketaatan dia sama ibunya Allah membukakan hidayah buat Brody ini gitu. Amin. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Brody udah mampir kembali ke studio 1 Irfan Al-Bukhari. Semoga bermanfaat teman-teman. Tadi juga Brody udah pesan-pesan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.